Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah di hadapan Tuhan di masing-masing keluarga. Selama 1 minggu Tuhan telah memelihara hidup kita. Karena itu mari kita bersama-sama boleh mengagungkan Dia, menyembah Dia di pagi hari ini. Namun sebelumnya saya ajak kita bersama-sama untuk masuk dalam saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita ini dari awal sampai selesai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah Raja kita. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu patutlah kita untuk boleh meninggikan Dia sebagai Raja dan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ajak kita bersama-sama untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dari pujian PPK nomor 37, Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, domba di arasnya. Dengarlah suara pujian kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku. Pujilah selamanya. Mahkotailah Tuhan, Raja kehidupan. Sorakanlah kemenangan atas keselamatan. Muliakanlah Dia yang mati dan bangkit, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal. Kita nyanyikan baitnya yang ketiga, mahkotailah Tuhan. Mahkotailah Tuhan, Raja Maha Kasih. Ternyatalah kuasa-Nya indah dan mulia. Pujilah penebus yang mati bagiku. Puji dan muliakan Tuhan selama-lamanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami, anak-anak-Mu. Siapakah kami ya Tuhan di hadapan-Mu, sehingga Engkau sungguh mengasihi kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang berdosa yang patut dibinasakan di hadapan Tuhan. Karena kami telah jauh daripada Tuhan, memilih jalan ketidaktaatan,
memilih jalan melawan Tuhan, sehingga kami sangat-sangat patut jika dihukum oleh Tuhan. Namun oleh karena kasih dan anugerah Tuhan telah menyelamatkan kami dari segala kegagalan kami karena dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Tidak ada hal yang dapat kami lakukan untuk dapat membalas cinta kasih Tuhan. Hanya pujian, pengagungan yang dapat kami naikkan di hadapan-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih atas segala pengampunan-Mu. Terima kasih atas segala pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Pimpin kami ya Tuhan, agar di sepanjang kehidupan kami, terlebih khusus dalam ibadah pagi hari ini, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca ayat emas kita di pagi hari ini yang terambil dari Lukas pasal 24 ayat 31 sampai 32. Lukas pasal 24 ayat 31 sampai 32, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman ini mengingatkan kita akan peristiwa kebangkitan Yesus. Dan oleh kebangkitan Yesus itu, kita diberikan kemenangan, kita diberikan semangat, kekuatan untuk memberitakan Injilnya. Karena itu saudara-saudara, apapun keadaan kita hari ini, satu hal yang harus menjadi komitmen kita, bahwa di sepanjang hidup kita, kita harus memberitakan nama Kristus yang besar itu. Mari kita puji Tuhan dengan pujian sebab Tuhan Maha Besar. Saya ajak kita Bapak Ibu untuk bertepuk tangan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan sekali lagi, ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menaklukkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menaklukkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji,
lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menaklukkan musuh. Kuasanya dahsyat menaklukkan musuh. Kuasanya dahsyat menaklukkan musuh. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ajak kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Ada 3 pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Yang pertama, kita terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, kiranya dalam kondisi yang saat ini kita hadapi, akan semakin banyak menyediakan waktu untuk belajar firman Tuhan dan juga untuk berdoa. Kita doakan untuk orang-orang atau jemaat yang sedang dalam kesulitan, kiranya Tuhan juga membuka jalan bagi mereka. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk pemerintah Indonesia, secara khusus untuk pemerintah kota kita Sidoarjo. Kiranya diberikan hikmat dan bijaksana oleh Tuhan di dalam melaksanakan segala tanggung jawab mereka, terlebih khusus di dalam kondisi negara kita hari ini. Mari saya ajak kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing pada pagi hari ini. Namun sebelum kami menaikkan setiap doa kami, terlebih dahulu kami memohon ampun di hadapan Tuhan. Jika ada banyak kesalahan, dosa yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami mohon ampun ya Bapa. Dan biarlah kasih dan anugerah Tuhan akan terus mengalir dalam hidup kami. Sehingga sekalipun ya Tuhan, kami seringkali tidak taat kepadamu, biarlah kasih-Mu akan memandang kami dan mengangkat kami kembali dari ketidaktaatan kami, serta mendorong kami untuk terus boleh taat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang menghadapi kondisi dunia hari-hari ini. Mungkin mereka mengalami banyak ketakutan dan kekhawatiran. Mungkin juga mereka banyak menghadapi kesulitan-kesulitan. Kami memohon kepada Tuhan, anugerahkanlah ketaatan yang sungguh-sungguh di dalam hati setiap jemaat-Mu, agar di dalam waktu-waktu ini mereka boleh menyediakan waktu lebih banyak untuk bergumul di hadapan Tuhan, membaca firman Tuhan, dan juga untuk berdoa di hadapan Tuhan. Sehingga kami tidak terlena oleh situasi dan tidak menjadi terpuruk karena berbagai kondisi hari-hari ini. Tetapi anugerah Tuhan boleh menguatkan kami untuk terus bersedia, dipimpin oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan di dalam segala kondisi apapun. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, siapapun juga ya Tuhan, terutama juga masyarakat Indonesia yang sedang dalam kesulitan. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong dan akan memimpin melalui setiap kami yang ada. Anugerahkan kepada kami hati yang berbelas kasihan, sehingga setiap saudara-saudara kami yang sedang dalam kebutuhan ini, mereka juga mendapatkan dan menikmati berkat Tuhan melalui setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, biarlah Engkau boleh berkati, sehingga kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi mereka yang sedang dalam kebutuhan. Demikian kami berdoa untuk pemerintah kami, baik dari pusat maupun pemerintah yang ada di daerah.
Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat dan bijaksana di dalam mengelola bangsa ini. Lebih-lebih di dalam menghadapi situasi hari-hari ini. Ada banyak hal yang perlu dipikirkan bersama-sama. Karena itu anugerahkan kesatuan hati kepada para pemimpin kami, baik di pusat maupun di daerah, terutama di kota kami Sidoarjo, sehingga mereka boleh bersama-sama dapat bersatu padu di dalam memerangi setiap apapun yang sedang kami hadapi saat ini. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka saya ajak kita kembali memuji Tuhan dari PPK nomor 143, Bapakku memelihara. PPK nomor 143, Bapakku memelihara. Kepada Allah ku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, di ngaraya atau dalam laut matru, ku tak gentar ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, di ngaraya atau dalam laut matru, ku tak gentar ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Bait yang ketiga kita nyanyikan. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dipimpinnya aku pulang, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, di ngaraya atau dalam laut matru, ku tak gentar ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala waktu ya dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terutama saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan memimpin kami, yang akan menolong kami, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kami boleh menerimanya dengan rendah hati, dan dengan taat dan tunduk kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya melalui hamba-Mu ini, setiap keinginan Allah boleh tersampaikan kepada setiap umat-Mu, terutama kepada kami, jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Amin.
Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dalam minggu ketiga bulan April ini. Sekalipun kita masih belum bisa bersama-sama di dalam satu ruangan gereja, tetapi kita percaya bahwa firman Allah akan terus menguatkan kita di dalam situasi yang seperti ini. Karena itu saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, aku percaya akan hari esok. Ya, satu tema yaitu aku percaya akan hari esok. Mari kita membaca di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Demikian untuk pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu terakhir ini kita banyak melihat, membaca atau menyaksikan di berbagai media, baik televisi, media sosial, dan berbagai media yang lain. Kita melihat berbagai seruan atau dukungan semangat. Seruan terima kasih kepada para pahlawan yang telah berjuang di garda terdepan, khususnya di dalam penanganan COVID-19 ini. Nah, saudara-saudara, tentu di antara mereka tidak semua single, ya. Mereka ada yang memiliki istri, memiliki anak, memiliki keluarga, ya, di mana masing-masing keluarga mereka sedang menanti-nantikan kepulangan mereka. Bahkan mereka berharap jika memungkinkan mereka pun juga tetap berada di rumah. Tetapi saudara-saudara, karena tuntutan panggilan atau tugas atau jabatan mereka, mereka tetap maju demi kebaikan banyak orang. Saudara-saudara, tidak heran jika banyak orang yang menyebut mereka adalah pahlawan-pahlawan masa kini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat seorang pahlawan, maka tentu kita akan menemukan di sana tentang keberanian. Ya, seorang pahlawan adalah seorang yang berani, bukan seorang penakut. Seorang pahlawan adalah seorang yang pantang menyerah dan tidak mudah putus asa, walaupun keadaannya nyaris tanpa harapan. Saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang memiliki stamina, memiliki kekuatan untuk terus maju, meraih apa yang telah mereka tetapkan di dalam pikiran dan di dalam benak mereka. Saudara-saudara, tentu mereka tidak akan disebut sebagai pahlawan apabila mereka bukan seorang pemberani dan percaya akan hari esok. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, juga di dalam sepanjang sejarah gereja, kita menemukan pahlawan-pahlawan iman yang tetap berjalan mengikuti Tuhan, sekalipun ada banyak kesulitan dan persoalan yang menghambat perjalanan iman mereka. Bahkan seringkali hambatan terbesar di dalam kehidupan mereka adalah
bayang-bayang kematian. Jikalau kita melihat Daud ketika dia menghadapi berbagai musuh-musuh yang begitu banyak bertubi-tubi saudara-saudara, maka dia merasa melewati lembah-lembah kekelaman. Namun dia bisa melewati itu. Dia tetap maju, dia tetap berani karena dia percaya bahwa ada Tuhan yang memimpin hidupnya. Hari esok masih ada dan hari esok jauh lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun apakah mereka berjuang tanpa alasan? Ya, tentu para pahlawan-pahlawan iman ini bukan berjuang tanpa alasan dan tanpa arah. Kita melihat bahwa sejarah kehidupan mereka memberitahukan kepada kita bahwa semua yang dilakukan oleh mereka, mereka lakukan karena percaya bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya harapan. Di dalam Tuhan ada jaminan kehidupan. Di dalam Tuhan ada kekuatan dan perlengkapan. Di dalam Tuhan ada kehidupan yang terjamin, sehingga tidak perlu ada ketakutan dan kekhawatiran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa kehidupan kita di dalam Tuhan adalah sebuah kehidupan yang berjalan dari satu titik ke titik yang lain, ya. Dari satu titik awal kepada titik yang terakhir. Ya, titik awal itu disebut sebagai titik di mana Tuhan memanggil kita untuk memulai sebuah perjalanan iman, dan titik terakhir itu adalah titik di mana kita berhenti karena Tuhan telah menyatakan bahwa waktunya sudah selesai dan kita telah tiba di akhir kehidupan dan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, dari titik awal sampai ke titik akhir itu adalah sebuah perjalanan yang harus diperjuangkan, yang harus dilewati bukan dengan malas-malasan, yang harus dilewati bukan tanpa semangat, tetapi perjalanan dari titik awal sampai titik akhir itu harus dilakukan dengan sebuah perjuangan dan tidak boleh berhenti. Langkah demi langkah harus tetap berjalan menuju tempat yang Allah janjikan kepada kita sebagai titik yang terakhir. Nah, saudara-saudara, dapatkah kita menemukan harapan? Dapatkah kita menemukan keindahan atau kedamaian pada titik yang disebut sebagai titik terakhir itu? Nah, saudara-saudara, daripada banyak orang menganggap, banyak orang menganggap bahwa daripada mengejar masa depan yang belum tahu isinya apa, atau sesuatu yang misteri, maka bagi mereka lebih baik menjalani hidup apa adanya. Bahkan mungkin kembali ke masa lalu adalah pilihan yang tepat. Nah, saudara-saudara, mungkin kalimat seperti ini bagi sebagian orang adalah kalimat yang baik, ya. Sesuatu kalimat yang dapat diterima karena mungkin kondisinya tidak memungkinkan. Namun bagaimana dengan kita sebagai orang-orang Kristen? Apakah kita juga harus berhenti untuk berharap? Sebab yang kita harapkan itu tidak begitu jelas, mungkin tidak begitu terlihat, tertutup awan, selalu dihalangi oleh berbagai hujan dan badai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ajak kita kembali untuk melihat apa yang Alkitab katakan bagi kita, sehingga kita tidak mudah putus asa dan kehilangan semangat untuk mengharapkan hari esok yang lebih baik. Nah, di dalam bacaan yang sudah kita baca tadi di dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, saudara-saudara. Kalau kita melihat bagaimana sejarah surat ini ditulis, maka oleh beberapa ahli teologi meyakini bahwa ketika surat ini ditulis, suasananya adalah suasana yang sangat mencekam.
Suasananya adalah suasana penganiayaan yang sangat masif dan intensif di bawah kekuasaan Kaisar Nero. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Kaisar Nero itu adalah seorang kaisar yang begitu kejam. Penganiayaan semakin meningkat, kesulitan, kesusahan di mana-mana. Bahkan yang saya katakan tadi, bayang-bayang kematian itu sudah ada di depan mata, khususnya orang-orang Kristen di zaman itu. Nah, saudara-saudara, bahkan pada waktu itu Paulus pun sendiri sedang berada di dalam penjara. Dan pemenjaraannya ini adalah pemenjaraan yang berbeda dari penjara-penjara sebelumnya. Karena apa? Paulus sedang menantikan hukuman mati. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang sedemikian mencekam ini, beberapa orang yang biasanya mendampingi dan menolong Paulus, ya, mereka mulai berpaling dari Paulus. Mereka mulai mundur, mereka mulai kehilangan harapan. Ya, dikatakan di ayat 15 tadi bahwa ada Figelus dan Hermogenes di sana yang meninggalkan Paulus karena alasan keamanan. Kalau kita lihat di pasal 4 ayat 10 pun dikatakan bahwa ada Dimas yang pada akhirnya mengambil keputusan yang sama untuk kenikmatan dunia. Dia lebih mau menikmati kenikmatan dunia. Maka daripada menderita bersama dengan Paulus, maka lebih baik dia mengundurkan diri dan tidak lagi mau membantu Paulus di dalam pelayanan. Nah, saudara-saudara, tentu saja tidak semua orang sama seperti Dimas. Tidak semua orang sama dengan rekan-rekan Paulus yang lain yang meninggalkan dia. Beberapa orang di antara mereka juga ada yang tetap bertahan. Ya, kalau kita lihat ada di ayat yang ke-16 itu keluarga Onesiforus, ya, yang terus-menerus mengunjungi Paulus di dalam penjara tanpa ada rasa takut. Dan juga seorang murid yang dikasihi oleh Paulus, yaitu Timotius, yang terus hidup meneladani Paulus di dalam pelayanannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat peristiwa penyaliban Yesus, ya, yang barusan saja kita rayakan, peristiwa penyaliban Yesus, kematian Yesus, maka kita pun menemukan di antara murid-murid ada yang memilih jalan aman. Petrus misalnya, saudara-saudara, bahkan beberapa orang yang lain yang pada akhirnya ketika melihat Yesus sudah disalibkan dan mati dan dikuburkan, pada akhirnya mereka mulai kecewa dan kehilangan arah kehidupan, sehingga mereka mulai kembali kepada profesi mereka yang sebelumnya. Nah, saudara-saudara, juga kita menyaksikan murid-murid yang sedang berjalan ke Emmaus, ya. Dari ayat emas kita tadi kita menemukan di sana bahwa ketika mereka sedang dalam perjalanan, mereka sedang mempercakapkan tentang Yesus yang telah dibunuh dan telah disalibkan dan mati. Mereka mulai kehilangan harapan. Dan akibatnya, saudara-saudara, mereka menjadi lamban di dalam berpikir. Mereka mulai kehilangan pikiran yang positif. Dan pada akhirnya, lewat memecah-mecahkan roti dan memberitakan kembali kepada mereka firman Tuhan, justru mereka matanya menjadi terbuka. Dan mereka katakan bahwa bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara kepada kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kenyataan hidup manusia. Sebuah kenyataan hidup manusia yang ketika dia mengalami kesulitan hidup, seringkali jatuh di dalam suasana kesedihan, jatuh di dalam suasana kehilangan harapan, jatuh di dalam suasana di mana dia tidak dapat melakukan apa-apa, bahkan keinginannya hanya ingin kembali ke masa lalu. Nah, saudara-saudara, kita pun di zaman ini mengalami kondisi yang sama.
kondisi dunia hari-hari ini menjadi ancaman bagi kita, di mana oleh satu virus ini yang cukup mematikan membuat banyak orang menjadi kehilangan harapan. Dan semua orang membayangkan saudara-saudara bahwa jangan sampai virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Kalau sampai masuk, maka itu akan membuat menjadi kacau, arah hidup menjadi kacau, kehilangan harapan karena bayang-bayang kematian itu seakan sudah ada di depan mata. Nah, saudara-saudara, sehingga dengan demikian banyak orang menganggap bahwa dunia sepertinya gelap, dunia sepertinya mau berakhir dan tak ada harapan. Hari esok bagi mereka yang kehilangan harapan ini sepertinya hanya sebuah mimpi saja. Bukan sebuah hal yang nyata. Mereka memandang hari esok hanya sebagai sebuah mimpi. Dan masih banyak saudara-saudara hal-hal lain yang sedang melanda pikiran manusia di zaman ini. Tidak tertutup kemungkinan juga di dalamnya terdapat orang-orang Kristen. Nah, saudara-saudara, benarkah demikian? Benarkah bahwa hari esok itu adalah hari yang kelabu? Benarkah bahwa hari esok itu adalah sesuatu yang tidak jelas? Benarkah bahwa hari esok itu sesuatu yang tanpa arah? Saudara-saudara, jika ini benar, maka betapa malangnya kehidupan Kristen. Betapa malangnya kehidupan kita sebagai manusia, terutama sebagai orang Kristen. Karena hari esok ternyata tidak jelas, abu-abu, penuh dengan ketiadaan harapan, penuh dengan ketidakjelasan. Namun saudaraku, di ayat 7 kita tadi membaca, dikatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, dan juga membangkitkan ketertiban. Saudara-saudara, Allah memberikan kepada kita roh kekuatan, Allah memberikan kepada kita roh kasih, Allah memberikan kepada kita roh ketertiban sebagai perlengkapan kita di dalam menghadapi situasi apapun. Untuk apa, saudara-saudara? Supaya kita bisa berdiri, tetap berdiri kokoh di tengah-tengah situasi yang kita alami. Berdiri sebagai seorang pahlawan, berdiri sebagai seorang pejuang yang tidak pernah putus asa, tidak mudah menyerah. Tetapi saudara-saudara, terus maju mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan, yaitu bersaksi tentang Tuhan kita. Ya, bersaksi tentang Tuhan kita, dan di ayat 8 dikatakan tadi, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara-saudara, ada sebuah target yang kita kerjakan sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sehingga justru bukan persoalan masa kini yang sedang melanda kita yang membuat kita menjadi lemah, membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan telah merancang kehidupan kita di dalam kasih-Nya yang amat besar. Dia menganugerahkan kepada kita kekuatan, kasih, dan ketertiban, supaya kita di dalam menghadapi segala peristiwa yang kita alami, kita masih tetap bisa berdiri kokoh. Untuk apa? Bukan untuk menonjolkan diri kita, tetapi justru supaya kita bersaksi tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka ada kalimat berkata tadi, jangan malu. Saudara-saudara, tantangan kehidupan kita memang adalah dunia akan menganggap kita orang-orang aneh. Dunia menganggap kita orang-orang yang tidak dapat diandalkan karena iman kita. Mungkin dunia akan mengucilkan kita, tetapi Paulus mengingatkan kepada kita bahwa di dalam keadaan yang seperti itu pun engkau tidak boleh malu. Engkau tidak boleh kehilangan harapan, tetapi harus siap sedia
bahkan harus siap menderita. Karena tentunya saudara-saudara, dunia yang penuh dengan dosa ini akan membawa penderitaan bagi kita. Tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa ketika kita melakukan panggilan kudus yang Allah telah berikan bagi kita, maka kekuatan Allah akan menyertai kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu mari kita sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi tugas kita di hadapan Tuhan. Karena Allah lah yang telah memanggil kita di dalam panggilan kudus. Saudara, panggilan kudus itu bukan panggilan yang biasa-biasa. Panggilan kudus itu bukan panggilan sembarangan. Tetapi panggilan kudus itu adalah satu panggilan yang di dalamnya ada kasih Allah yang begitu besar. Bahkan disitulah nyawa daripada Yesus Kristus itu dipertaruhkan demi panggilan kudus itu, yang didasarkan pada kasih karunia. Artinya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa apa yang kita alami dan yang sedang kita kerjakan di dalam iman kita hari ini, sekalipun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergolakan yang begitu membuat kita menjadi takut dan ragu, dikatakan bahwa seluruh perjuangan kita di dalam Kristus Yesus yang berdasarkan panggilan kudus itu tidak akan sia-sia. Seluruh yang kita kerjakan itu memiliki tujuan yang jelas. Seluruh apa yang sedang kita kejar di masa yang akan datang itu memiliki tujuan yang jelas. Karena apa, saudara-saudara? Karena Yesus Kristus sendiri yang telah menyelamatkan kita dan telah memanggil kita, akan memberikan kepada kita jaminan kehidupan yang kekal. Kita bisa baca di ayat 9 dan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara, ini menjadi sebuah jaminan bagi kita bahwa oleh kebangkitan daripada Yesus Kristus dari antara orang mati, maka kita memiliki hari esok yang jelas, memiliki hari esok yang penuh dengan harapan, memiliki hari esok yang penuh dengan kedamaian dan sukacita. Nah, saudara-saudara, jika kita melihat waktu hidup kita, itu ada yang disebut dengan masa lalu, ada yang disebut dengan masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Saudara-saudara, ketika titik waktu ini, baik masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, itu adalah sebuah perjalanan hidup kita. Bagi kita orang Kristen, bahwa perjalanan hidup kita dari masa lalu, dari titik awal itu sampai kepada masa yang akan datang, titik akhir di mana Allah menginginkan kita untuk tiba di sana, itu merupakan perjalanan iman kita di dalam Kristus Yesus. Nah, karena itu saudara-saudara, apa yang disebut dengan masa lalu itu adalah masa yang sudah kita lewati. Masa yang sekarang ini adalah masa yang sedang kita jalani, dan masa yang akan datang itu adalah masa yang sedang kita tuju. Masa lalu, saudara-saudara, bukanlah tempat kita untuk kembali. Kita harus ingat baik-baik bahwa masa lalu bukan tempat kita untuk kembali. Masa sekarang pun bukan tempat yang aman bagi kita, sehingga kita mulai berkata bahwa enak zaman ini saja. Zaman lalu begitu sulit, zaman ini lebih enak. Apalagi zaman yang akan datang yang tidak kita tahu sama sekali, mungkin lebih enak di zaman ini. Nah, saudara-saudara, semangat yang seperti ini membuat kita akhirnya lupa mempersiapkan diri. Karena sesungguhnya bahwa masa yang akan datang itu adalah masa di mana kita boleh menuju ke sana. Setiap kita diharapkan oleh Allah menuju kepada satu titik, yaitu masa
di mana Yesus akan datang yang kedua kali, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Inilah yang terus kita gumulkan. Inilah yang sedang terus kita kejar, Bapak Ibu. Karena itu jangan pernah berpikir untuk kembali ke masa lalu. Bahkan jangan pernah berpikir untuk terus merasa nyaman di zaman ini. Tetapi kita harus bersiap-siap untuk hari esok. Saudara-saudara, kita harus bersiap-siap untuk hari esok. Karena hari esok justru menjadi hari yang penuh harapan. Menjadi hari yang penuh dengan kedamaian di dalam Kristus. Maka hiduplah di dalam panggilan kita. Panggilan kita apa? Panggilan kita harus berpadanan dengan Injil. Harus hidup sesuai dengan kehidupan Kristus. Dan kita menjadi saksi daripada kebangkitan Yesus itu. Sehingga kehidupan kita, saudara-saudara, boleh menjadi berkat. Nah, saudara-saudara, kalau saya boleh gambarkan ketiga titik ini tadi, titik di mana kita awal mengenal Kristus, kemudian sampai pada titik akhir di mana kita menuju kepada kehidupan yang kekal itu, seperti anak tangga. Ya, ibarat kita sedang menaiki anak tangga dari anak tangga pertama sampai anak tangga ke-10. Kalau saya ibaratkan perjalanan iman kita itu ada 10 anak tangga, maka tangga pertama itu adalah titik awal di mana kita boleh memulai perjalanan iman kita bersama dengan Kristus, dan tangga ke-6 adalah titik tengah, ya. 5 dan 6 itu adalah titik tengah di dalam kita berjuang terus berjalan menapaki perjalanan iman kita. Dan anak tangga ke-10 adalah titik akhir yang sedang kita tuju. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita berada pada titik yang ke-6 atau pada anak tangga yang ke-6 dan mengalami kesulitan di sana, maka jangan pernah berpikir untuk berhenti. Ya, apalagi untuk kembali kepada tangga yang pertama. Sebab itu, saudara-saudara, anak tangga yang ke-6 dan anak tangga yang pertama itu bukanlah tempat yang sedang kita tuju. Bukanlah titik akhir yang sedang kita tuju. Tetapi justru kita disuruh untuk apa? Terus berjalan. Karena Allah telah melengkapi kita dengan segala kekuatan. Allah melengkapi kita dengan roh kasih. Allah memperlengkapi kita dengan roh pengendalian diri yang penuh dengan ketertiban. Sehingga kita bisa berjalan terus menapaki anak tangga demi tangga sampai kepada titik akhir yang Allah inginkan, yang di dalam Wahyu menggunakan istilah itu, setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Maka saudara-saudara, Paulus berkata kepada kita di dalam ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita, mengajak kita semua di tengah-tengah pergolakan hidup, di tengah-tengah kesulitan hidup, di dalam menapaki anak tangga demi tangga yang kita hadapi, yang senantiasa membuat kaki kita menjadi goyah, membuat lutut kita menjadi gemetar sampai kepada titik akhir itu. Rasul Paulus mengatakan, jangan pernah berhenti. Tetapi yang kamu lakukan adalah bukan berhenti dan bukan kembali kepada zaman yang dulu, sebagaimana orang Israel yang mereka harapkan adalah kembali ke Mesir. Mereka mengalami kesulitan untuk menuju Kanaan, maka mereka memilih untuk lebih baik kembali kepada Mesir. Saudara-saudara, Paulus tidak sedang mengajak kita untuk berhenti dan untuk kembali ke masa lalu, karena itu bukan menjadi fokus kita. Tetapi Paulus mengajak kita untuk berjuang sampai kepada titik akhir yang Allah inginkan dan rindukan kepada kita. Karena itu dia mengatakan, peganglah segala sesuatu yang pernah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Lakukan itu di dalam iman dan di dalam kasih kepada Kristus.
dan peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus di dalam perjalanan iman kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa luar biasanya pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dia memperlengkapi kita dengan segala perlengkapan yang sempurna dari Dia, supaya kita tidak menjadi putus asa, supaya kita tidak menjadi kehilangan harapan, supaya kita tidak kehabisan tenaga di dalam menghadapi hari-hari yang kita lewati. Tetapi semua itu dirancang oleh Tuhan supaya membawa kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang teguh berdiri menuju kepada satu titik yang Allah inginkan, yaitu titik kesempurnaan, di mana kita boleh berjumpa muka dengan Allah. Nah, karena itu saudara-saudara, masa sekarang ini justru adalah masa di mana Allah sedang mempersiapkan kita untuk hari esok. Masa sekarang ini, keadaan kita yang sulit hari-hari ini adalah masa di mana Allah sedang mempersiapkan kita untuk hari esok yang mungkin saja tantangannya lebih berat. Tantangan anak tangga kedua dengan ketiga pasti berbeda. Tantangan anak tangga 6 dengan 7 itu berbeda dengan anak tangga sebelumnya. Maka anak tangga pertama itu adalah persiapan kita untuk menuju tangga kedua. Anak tangga kedua adalah persiapan menuju kepada anak tangga ketiga. Demikian seterusnya. Artinya bahwa kita tetap melangkah walaupun sedang berada di dalam kesulitan. Namun saudara-saudara, Allah memperlengkapi kita. Allah tidak langsung menyuruh kita melompat dari 1 ke 10. Tetapi Tuhan membimbing kita menapaki perjalanan iman ini tahap demi tahap. Adakah kita memahami bahwa zaman yang sekarang ini yang penuh dengan kesulitan ini adalah satu tahap di mana Tuhan sedang mendidik kita untuk memasuki tahap selanjutnya. Saudara-saudara, sebagai seorang Kristen, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan harus sadar bahwa hari ini adalah sebuah proses Tuhan bagi kita untuk bisa memasuki hari esok yang mungkin saja tantangannya jauh lebih buruk. Nah, karena itu persiapkan diri kita, saudara-saudara. Seberapa banyak kita memberikan waktu hari-hari ini untuk bergumul di hadapan Tuhan. Minggu lalu saya sudah katakan kepada kita bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita keluarga Kristen. Tuhan sedang mempersiapkan kita anak-anak Tuhan untuk tidak melalaikan tanggung jawab kita di dalam keluarga kita. Maka pada minggu ini saya sampaikan kepada kita bahwa hari ini adalah tempat bagi kita untuk bersiap-siap menuju kepada hari esok yang mungkin kita tidak tahu, mungkin belum tahu, belum begitu jelas. Tetapi yakinlah bahwa hari ini Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang memberikan kita tenaga, kekuatan, roh yang penuh dengan semangat untuk bisa terus maju pada hari esok. Karena itu saudara-saudara, percayalah bahwa hari esok adalah hari yang penuh dengan harapan. Kita yakin bahwa kebangkitan Yesus Kristus telah membawa kita kepada satu pengharapan yang kekal. Sebagaimana murid-murid yang sedang berjalan ke Emmaus tadi. Dikatakan bahwa perjumpaan mereka dengan Yesus Kristus yang telah bangkit dari orang mati, dari antara orang mati, merubah cara pikir mereka, merubah semangat mereka dari yang putus asa menjadi berkobar-kobar bagi Tuhan. Maukah kita saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan untuk mengalami hal yang sama, di mana kuasa kebangkitan Kristus dapat mencelikkan rohani kita, dapat mengobarkan semangat kita untuk selalu mengerjakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saatnya hari ini. Saatnya hari ini kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan, di dalam kecintaan kita kepada firman Tuhan, dan terus-menerus kita bergumul di dalam doa hingga akhirnya apa yang Tuhan janjikan, masa depan yang penuh harapan itu boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya.
Biarlah firman Tuhan ini saudara-saudara boleh menguatkan kita dalam melewati hari-hari ini. Maka setiap kita yang melakukannya dengan setia akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Betapa kami bersyukur karena Engkau terus mendorong kami untuk mencintai Engkau lebih dari apapun. Tuhan sedang menguatkan iman kami, mengokohkan iman kami, supaya kami tidak takut dengan keadaan yang sedang melanda kami hari ini. Tetapi Tuhan menjanjikan kepada kami, Engkau memberikan roh kekuatan, memberikan roh kasih, juga roh ketertiban, supaya kami semua dipersiapkan untuk masa ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Karena itu Tuhan, kuatkan setiap iman jemaat-Mu dimanapun mereka berada hari ini, apapun yang sedang mereka pikirkan dan gumulkan. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah setiap kami, untuk kami beroleh kekuatan, beroleh semangat baru. Semangat kebangkitan daripada Kristus itu boleh melanda setiap hidup kami anak-anak Tuhan, untuk tidak melupakan tanggung jawab kami yang sesungguhnya, yaitu memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan kembali memuji Tuhan dari PPK nomor 63, Kristus Yesus bangkitlah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Kristus Yesus bangkitlah, haleluya. Malak makhluk soraklah, haleluya. Angkat suara pujilah, haleluya. Bumi surga beriak, haleluya. Raja mulia bangkitlah, haleluya. Jiwaku ditebusnya, haleluya. Sangatmu di manakah, haleluya. Hai maut dan pintu neraka, haleluya. Ini ku mau ikut Yesus, haleluya. Ikut Dia maju terus, haleluya. Turutlah dan Tuhanku, haleluya. Tanggung salib sertamu, haleluya. Mari kita berdoa, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengumpulkan persembahan dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kini kami kembalikan sebagai persembahan kami kepadamu, sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Karena itu Bapa, berkatilah persembahan ini, kiranya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan berkati juga setiap kami yang mengelola persembahan ini, sehingga dapat digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Berkati setiap jemaat yang sudah memberi persembahan pada pagi hari ini. Begitu juga dengan mereka yang belum bisa memberi. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya ajak kita bersama-sama berdiri. Kita masuk di dalam doksologi.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk, silakan mengambil doa teduh. Warta jemaat pada pagi hari ini, yang pertama, terima kasih kami sampaikan kepada semua jemaat yang telah mengikuti kebaktian pada pagi hari ini, juga kepada seluruh tim pelayanan yang sudah mempersiapkan pelayanan ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Yang kedua, saudara-saudara, kebaktian Minggu tanggal 26 April 2020 masih dilaksanakan secara online. Jika ada perubahan akan kami infokan kemudian. Yang ketiga, untuk laporan persembahan yang masuk dari tanggal 12 sampai 18 April 2020 dapat dilihat di Warta Jemaat. Jika ada kesalahan penulisan nama atau jumlah persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari, dapat menghubungi bendahara majelis atau menghubungi saya. Terima kasih atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, terima kasih atas persembahan kasih dari jemaat ya berupa sembako. Persembahan kasih tersebut telah disampaikan sebagian kepada jemaat yang membutuhkan dan masih akan dibagikan lagi di waktu-waktu yang akan datang kepada jemaat yang dalam kebutuhan. Kami terus mengajak kita semua, saudara-saudara, untuk bersama-sama saling bahu-membahu untuk menanggung beban satu dengan yang lain. Sehingga dalam kesulitan seperti ini, kita boleh tetap masih bisa menolong satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, saudara-saudara, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 20 sampai 26 April 2020. Dan dalam periode ini yang berulang tahun adalah adik Valdi pada tanggal 20 April 2020. Doa kami, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kado ulang tahun terambil dari Amsal 1 ayat 7 berbunyi demikian, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yang keenam, saudara-saudara, saya secara pribadi mengajak jemaat agar dalam situasi yang seperti ini, masing-masing kita harus menyediakan waktu lebih banyak untuk berdoa dan belajar firman Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain. Saudara, milikilah hati yang takut akan Tuhan dan selalu menjaga kekudusan hidup, baik lewat perkataan, perbuatan, pikiran, dan lain-lain.
Saudara, kita tidak boleh terlena dengan zaman ini yang kita anggap biasa-biasa atau aman-aman saja. Mari kita hargai setiap waktu yang Tuhan sudah beri. Kita hargai setiap kesempatan yang Tuhan sudah beri untuk hidup lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga kita dapat menghadapi zaman ini dengan iman yang sejati dan mata yang tertuju kepada Tuhan. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.